Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Cuitan Roy Suryo soal Gibran berpotensi dilaporkan ke polisi. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Inilah ya negara Wakanda ya. Wakanda nomor Indonesia forever. Jelas mereka begitu. Artinya apa? Hanya mengomentari dengan dugaan-dugaan seperti itu dianggap ya sebagai fitnah dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa kalau memang benar ya benar, kalau memang salah yang salah begitu itu aja kok begitu kan. Karena masalah soal itu dugaan-dugaan seperti itu masa mau dilaporkan sana sini pasti ada nanti begitu yang dilaporkan begitu. Saya yakin dan saya yakinnya pasti ada yang mau dilaporkan begitu kan. Entah siapa begitu. Tapi yang jelas ya, yang jelas saya melihat bahwa pasti ada yang melaporkan nanti begitu, pasti ada di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang, kenapa dengan cara-cara seperti ini masih ya melakukan dengan hal itu begitu kan? Masih melaporkan sana sini begitu kan ya? Karena padahal ketika ditanya soal memakai 3 mic, terus kemudian dan sekarang itu sudah memakai alat di balik bajunya dan sebagainya, banyak orang yang yang kemudian menduga di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sana sini dilaporkan begitu. Ini ya salah satunya begitu saya bacakan ini komentar-komentar dari netizen. Ayo KPU ya kamu mampu menjaga aturan dan keadilan. Jangan anak-anak presiden KPU ya ini jadi sayur katanya begitu. Bahkan ya dokter apa ini ya kok ngurusin ya panggung orang. Bumper ya pemilih yang apa ini ya adalah pemilih yang menyukai kecurangan katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen begitu kan. Maka ini harus diusut katanya. Ini harus diusut tuntas begitu kan. Katanya ada suara perempuan, kata ada suara ini dan suara itu begitu kan. Ini pasti muncul ya dalam 5 tahunan. Tapi pada kenyataannya adalah apakah seorang Roy Suryo memfitnah ya? Apakah Roy Suryo hanya memberikan tip di situ begitu? Saya kira apa yang disampaikan Roy Suryo di situ begitu kan mungkin sepengetahuan mereka begitu sehingga banyak muncul spekulasi bahwa wah ini akan dilaporkan, sana sini akan dilaporkan begitu. Kok segampangnya hari ini di negara Wakanda saling lapor melapor begitu kan? Seharusnya ya menurut saya pribadi ya ditegur aja ya. Kalau memang salah kan ini kan sudah diklarifikasi oleh KPU bahwa apa yang kemudian beredar hari ini sama ya. Caimin sudah mendapatkan mic sama dengan mic-nya katanya begitu. Jadi semakin KPU membantah, semakin memberikan klarifikasi itu kan semakin menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini kan memang ya mic-nya sama di situ begitu kan. Jadi ngapain kita harus saling lapor sana sini? Ini kan kok aneh begitu kan ya. Dengan kata-kata amin saja dilaporkan di situ begitu. Bayangkan. Ini dibuat apa? Ada negara yang kemudian negara demokrasi begitu kan ya, supremasi hukumnya yang sangat kuat di situ kok tiba-tiba saling lapor sana sini. Ini kan kacau begitu. Artinya apa? Artinya selama ini tidak seharusnya lah begitu kan. Inilah kalau pada hakikatnya begitu kan ya hukum ya dianggap sebagai satu memihak dan satu tidak begitu. Ini alat apa ini yang dibalik bajunya dia? Apakah ada ahli IT yang bisa jawab? Ketika Samsul belum naik panggung, alat ini belum ada katanya begitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan semua begitu sehingga Dr. Tifa ya memberikan statement juga di situ begitu kan ya. Roy Suryo juga memberikan statement di situ. Tapi kenyataannya adalah kalau mau dilaporkan dalam segi apa coba bayangkan ya, apakah fitnah hoax di situ begitu kan ya. Ya padahal dalam cuitan dari seorang Roy Suryo itu kan hanya memberikan dugaan-dugaan seperti itu begitu. Ini bahkan ya cuitan Roy Suryo soal Gibran berpotensi dilaporkan katanya ke polisi. Ahli telematika Roy Suryo menyebutkan calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan earphone dalam debat ya dan dinilai tidak benar atau turut menyebarkan hoax. Anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryono Soekarto menilai pernyataan Roy Suryo disebarkan di akun media X pribadinya itu berpotensi melanggar pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang ya. Bahkan ya karena mengandung hoax pernyataan Roy Suryo dituntut oleh Mas Gibran atau tim hukum TKN ya Prabowo dan Gibran ya kepada kata BHS akrab disapa dikutip dari kantor Beliau Politik RMOL.
Bahkan ya BHS yang juga wakil ketua Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran ya apa namanya di Jawa Timur itu yang menilai pernyataan Roy Suryo ya hanya upaya mencari popularitas semata, namun mengindahkan norma-norma yang berlaku begitu kan ya. Ya kita lihat saja di situ itu kan sudah ada bantahan dari KPU begitu. Ngapain kita harus lapor-melapor begitu kan ya. Jadi artinya kalau saling lapor sana sini kan kacau begitu. Saya kira ini negara demokrasi begitu. Boleh berpendapat apapun begitu. Semakin Roy Suryo dilaporkan justru semakin banyak orang yang mengatakan begitu kan. Wah, ini gimana begitu? Kok begitu paniknya sana sini? Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan ya di satu sisi menilai pernyataan Suryo hanya upaya mencari popularitas. Potensi pelanggaran pidana itu diatur dalam pasal undang-undang yang berbunyi setiap orang ya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong ya dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai yang dimaksud, bahwa BAS melanjutkan ya kemenangan melaporkan Roy Suryo itu nantinya akan diserahkan kepada tim hukum baik TKN maupun TKD menindaklanjuti ya apakah ini benar-benar dilaporkan atau tidak begitu kan. Ya saya kira kalau memang ingin menegak hukum begitu kan sebagai TKN Prabowo dan sebagainya, seharusnya kan tidak usah melaporkan. Biar masyarakat yang menilai ini semua begitu kan. Kalau memang dia benar, masyarakat akan percaya. Kalau tidak, maka masyarakat akan tidak percaya. Karena apa? Karena kan sudah diklarifikasi oleh KPU bahwa itu tidak benar. Sama mic-nya semua di situ. Ngapain kita harus melaporkan sana sini begitu kan? Jadi artinya kalau saling lapor justru ya akan menjadi dampak kepada Prabowo Gibran. Di tempat tersebut Direktur Eksekutif ya Komunitan ya Hariko Wibawa Satria mengatakan informasi yang disampaikan Roy Suryo tidak seperti yang terlihat di dalam tayangan debat ini berbagai kanal media sosial. Bahkan Roy Suryo ya dalam akun media X ya Sabtu mengkritik Gibran terkait penggunanya ini. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari chatting ya sebaiknya next KPU adil. Kenapa ya si nomor 2 sampai gunakan 3 mix ya sekaligus. 1 clip on, 2 headset ya dan 3 headset. Apa gunanya juga earphone itu? Siapa yang feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon lainnya beda? Ambiar kata Roy Suryo begitu sehingga inilah muncul spekulasi sana sini begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa yang kemudian hanya mengatakan seperti itu kok dilaporkan begitu kan. Ini kan negara demokrasi begitu, memberikan pendapat, memberikan kebebasan kepada siapapun. Kalau memang salah ya dibantah oleh KPU kan selesai begitu. Ini kan sudah dibantah oleh KPU begitu kan. Ini bukan soal ini soal berita bohong atau tidak, tetapi bagaimanapun ya ketika orang menduga seperti itu masa mau dilaporkan begitu kan. Karena kan masih dugaan-dugaan seperti itu begitu. Kalau sudah ada bantahan kalau memang dia salah ya salah begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.